Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Febri Prasetyo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Saya dari SMP Negeri 2 Purwokerto. Pada video kali ini, saya akan membuat salah satu tugas kaitannya dengan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di samping saya sudah ada salah satu guru hebat, guru yang inspiratif yang dimiliki oleh SMP Negeri 2 Purwokerto. Selamat siang Bu Kusyati, Bu Ami. Selamat siang Pak Eko Febri. Sehat Bu Ami hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku juga. Sehat Bu Ami. Bu Ami mengajar kelas berapa Bu Ami? Saya mengajar kelas 9. Kelas 9, mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Bu Ami, pada video kali ini, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bu Ami untuk mendiskusikan persiapan pembelajaran yang akan Bu Ami lakukan. Hari ini akan mengajar kelas 9, Bu Ami? Ya benar, saya akan mengajar kelas 9. Oke, kelas 9. Nah, materi apa Bu Ami yang akan diajarkan hari ini? Terkait dengan menelaah struktur teks diskusi. Oke, teks diskusi yang menarik sekali Bu, teks diskusi yang itu salah satu materi yang saya suka Bu Ami, teks diskusi. Anak-anak secara langsung akan menyampaikan, mengeluarkan, berpikir kritisnya ya Bu ya. Iya benar. Dan diskusi ini bukan hanya tentang benar dan salah ya, tapi bagaimana anak itu menyampaikan pendapatnya gitu. Betul. Oke ya. Berani berpendapat. Berani berpendapat. Oke. Baik Bu Ami, di kelas 9 materi teks diskusi, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ami capai itu apa Bu Ami? Ya baik. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu melalui kegiatan membaca teks diskusi, peserta didik dapat menelaah atau menganalisis struktur diskusi dengan tepat. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Oh tidak, hanya strukturnya saja. Iya, hanya struktur teks diskusi dengan tepat. Baik Bu Ami, ini masuk kategori pertemuan keberapa berarti? Ini pertemuan kedua. Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ami capai ya, area pengembangan yang hendak Bu Ami capai itu apa saja Bu Ami ini area pengembangannya? Oke, baik. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis struktur teks diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membuat peta konsep. Ya, dalam hal ini tentu saja terkait dengan struktur teks diskusi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, yaitu berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan percaya diri. Ya, itu ada 3 hal area pengembangan yang tidak dicapai. Menganalisis, membuat peta konsep, dan satunya lagi mampu mempresentasikan dengan merasa percaya diri yang tinggi ya Bu Ami ya. Oke, baik Bu Ami, dari tujuan pembelajaran tadi yang sudah disampaikan, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, selanjutnya strategi apa nih yang sudah Bu Ami persiapkan Bu? Ya, baik. Strategi yang sudah dipersiapkan, yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, yang berbeda-beda, yaitu meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Oke, ada 3. Ini 3-nya masuk Bu? Nanti kita iya, masuk. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan teks diskusi yang berkaitan dengan kegiatan bersama. Ya, dalam hal ini adalah teks diskusi yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi peran dan tugas siswa. Yang ketiga, kelompoknya itu dibuat berdasarkan minat ya Bu ya. Betul, ya. Dari hasil pemetaan kebutuhan belajar.
Kemudian yang keempat, mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk, yaitu produknya dalam bentuk peta konsep yang berkaitan dengan teks diskusi tentang olahraga, yaitu sesuai dengan minatnya, kemudian tentang seni, ini juga minatnya, gambar, dan ada beberapa teks diskusi dengan tema yang lain karena ada yang minat membaca, jadi kami berikan beberapa teks yang lain. Pilihan gitu. Betul. Hal lainnya Bu? Oh ya, masih ada lagi, yaitu metode yang digunakan adalah ini bentuknya penugasan, itu dengan memberikan teks diskusi tadi yang kami sampaikan, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran project based learning, ya, project based learning PJBL. Ya. Menarik sekali apa yang sudah Bu Ami persiapkan ya, tujuan, area pengembangan, strategi ini semuanya sudah dipersiapkan, sudah dikonsep dengan baik gitu. Iya. Setelah ini saya izin masuk ke kelas Bu Ami untuk sama-sama belajar yang suka dengan Bu Ami di kelas Bu Ami di kelas 9H. Kemudian setelah proses pembelajaran nanti juga saya minta izin untuk dilakukan percakapan lagi, kalau ini adalah pra-observasi, nanti setelah kegiatan pembelajaran pasca observasi. Ya, baik. Siap. Ya, begitu Bu Ami. Ya, baik. Berarti sekarang kita persiapan untuk masuk ke kelas. Boleh. Mari. Ya, terima kasih Bu Ami untuk kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9H hari ini pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu. Seperti biasa silakan salah satu memimpin doa. Silakan ketua kelas. Ada ketua kelasnya? Oh ya, silakan. Untuk seluruhnya duduk siap dan sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, duduk istirahat dan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku semuanya, hari ini tentu saja pembelajaran bahasa Indonesia kalian sudah siap ya semuanya? Ya siap. Nah sebelum pembelajaran untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa anak hari ini yang tidak hadir? Siva izin, Caca sakit. Terus yang ketiga? Ya baik ya, mudah-mudahan teman-teman kalian yang hari ini sakit segera diberi kesembuhan ya, sehat kembali. Amin. Kalian yang hadir hari ini juga semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, untuk anak-anakku semuanya, kita sudah belajar terkait dengan materi teks diskusi ya. Untuk materi yang lalu masih ingat ya, yang kalian pahami yaitu terkait dengan pengertian teks diskusi. Apa itu teks diskusi? Nah ini, apa yang kamu ketahui tentang teks diskusi ini? Siapa yang bisa jawab? Teks diskusi, ayo siapa yang bisa jawab? Fatih, bagaimana teks diskusi? Teks diskusi adalah teks yang membahas tentang suatu isu atau argumen tertentu yang di dalamnya terdapat argumen pro dan argumen kontra untuk memecahkan suatu masalah. Iya, baik. Ya, teks diskusi itu ya namanya sebuah teks yang memberikan dua pendapat, ya betul ya, yang berbeda mengenai suatu hal, yaitu pro mendukung, kemudian kontra yaitu menolak atau menentang. Baik. Di mana biasanya sebuah diskusi itu bisa terjadi?
Biasanya pada saat kalian coba suaranya keras siapa? Aku coba yang di depan. Biasanya sebuah diskusi bisa terjadi pada saat apa saja kalian diskusi. Yang keras suaranya apa? Ya, misalnya ada pemilihan ketua kelas, diskusi. Kemarin yang terbaru ada kegiatan apa? Dari ulang tahun sekolah, diskusi untuk apa? Melaksanakan lomba mural ya. Nah, itu juga sebuah diskusi, mau seperti apa desainnya. Ya baik, untuk kalian supaya semangat. Nah, ini ya, sebelum semangat kalian sekarang pembacanya harus ingat, yaitu menelaah pendapat dan argumen yang mendukung ya dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual. Nah, ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks diskusi, peserta didik dapat menelaah struktur teks diskusi dengan baik. Nanti kalian akan menelaah struktur teks diskusi dalam bentuk peta konsep. Ya, ya baik. Nah, supaya kalian semangat, ini sepertinya pada masih capek ya, kemarin baru saja kegiatan. Nih coba kalian yang tempuh PPK ya. Apa itu PPK? Penguatan pendidikan. Coba diperhatikan, silakan semuanya berdiri untuk memotivasi supaya belajarnya lebih semangat. Dipimpin oleh siapa yang mau pimpin? Ya, masih ingat ya? Tepuk PPK yang pertama religius. Gayanya seperti apa religius? Mati? Ya. Terus nasionalis. Ya. Yang ketiga mandiri. Mandiri seperti ini ya, dua-duanya yang mandiri. Terus gotong royong seperti ini. Ya. Terus integritas seperti jabat tangan ya Fatih ya. Terus PPK, PPK, yes. Nah, seperti itu masih ingat? Ya. Silakan Fatih yang memandu. Tepuk keras. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, yes. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, ya. Sekarang kita langsung pada materi yang akan kalian pelajari hari ini adalah terkait dengan struktur teks diskusi. Siapa yang bisa jelaskan struktur teks diskusi? Naswa, silakan Naswa. Oke, diulang dulu ya. Suaranya yang keras. Struktur teks diskusi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada isu, argumen, dan kesimpulan. Iya, baik. Beri semangat tepuk tangan untuk Naswa. Baik. Sekarang kita cermati bersama. Ya, itu ya. Struktur teks diskusi. Tadi Naswa sudah menyampaikan. Yang pertama isu. Kemudian yang kedua argumen. Yang ketiga kesimpulan. Ya, baik. Untuk argumen atau rangkaian argumen atau yang termasuk isi, di situ ada argumen apa saja? Yang pertama argumen pro, dengan kata lain mendukung. Ya, argumen mendukung atau pro. Kemudian yang kedua argumen kontra atau istilah lain menentang atau menolak. Itu yang harus diingat-ingat ya. Berarti di dalam struktur teks diskusi itu yang pertama isu itu biasanya di awal atau di pendahuluan. Kemudian yang kedua argumen. Ada argumen pro dan argumen kontra. Ya. Kemudian berikutnya simpulan. Ada yang bertanya? Setelah kalian memahami struktur ini? Tidak ada. Ya baik, kalau tidak ada Bu Abi yang tanya.
mengetahui strukturnya, struktur teks diskusi. Nah, coba perhatikan semuanya. Apa yang kalian pahami tentang isu? Ayo, siapa yang mau jawab isu itu apa? Yuk, isu. Silakan siapa mau jelaskan? Oke, sebutkan nama. Perkenalkan, saya Vito Andrianto dari absen 13. Izin menjawab, isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, pinter ya, sudah bisa menjawab. Nah, sekarang nih yang masih bingung. Nah, apa itu isu? Nah, tadi sudah yang Mbak Mia. Nah, ini isu merupakan apa? Bersama-sama coba. Isu merupakan bagian awal dari teks. Oke, itu ya. Bagian ini berisi apa? Masalah yang akan didiskusikan secara bersama-sama atau berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. Iya, pintar semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Itu ya, isu. Nah, selanjutnya apa itu argumen mendukung atau dengan istilah lain argumen pro? Siapa bisa jawab? Argumen pro, tunjuk jari, sebutkan namanya. Yuk, silakan. Argumen pro. Apa itu yang kalian pahami tentang argumen? Silakan. Sebutkan namanya. Oh iya, oke. Ya berdiri, tidak apa-apa berdiri menjawabnya biar yang lain juga tahu. Oh, ini menunjukkan berani untuk menjawab. Ya, silakan sebutkan namanya. Nama saya Helena Mendaza, absen 11. Ya, Helena. Ya, silakan. Apa yang kamu ketahui tentang argumen mendukung? Argumen pro atau argumen mendukung berisi tentang uraian lebih lanjut berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Pada bagian ini, penulis mencoba memaparkan argumen yang mendukung dari suatu masalah yang sedang dibahas. Ya, tepuk tangan untuk Helena. Selanjutnya, ya, ya, baik ya. Selanjutnya kalian perhatikan untuk masing-masing kelompok ya. Kemarin sudah dibagi ya kelompok kalian sesuai dengan minat dan gaya belajar. Sudah dipetakan ya. Jadi sudah dikelompokkan juga. Jadi kalian itu intinya menentukan kelompok sesuai dengan minat kalian sendiri, sesuai dengan gaya belajar sendiri. Ya baik, sekarang Bu Amin akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1, silakan ya, langsung didiskusikan. Kemudian kelompok 2. Nanti kelompok 7 ya, di sini ya. Terus berikutnya kelompok 3, 4. Ya, silakan segera diselesaikan ya, segera. Ini lembar jawabnya tadi Bu Ami sudah ya, sudah memberikan. Yang pakai lembar kertas yang kosong tadi gunakan untuk menyelesaikan. Ya, caranya menggunakan peta konsep.
dalam bentuk peta konsep seperti itu. Jadi misalnya seperti ini. Tulis dulu struktur teks. Terus sama isu. Jangan lupa ya, ini peta konsepnya ya. Isu, terus di sini argumen. Terus yang ketiga simpulan. Di dalam argumen ada dua, yaitu argumen pendukung ya, seperti ini saja kalian ya, perhatikan peta konsepnya. Nanti di sini isunya, wacananya tadi apa ya, masih tanda juga sama ya. Ini di bawahnya boleh tagnya ya, tagnya di bawahnya. Kesimpulan ada yang mau bertanya dalam bentuk peta konsep? Oh ini yang digunakan yang baru saja. Tadi kan untuk yang pembahasan bersama ya, untuk pembelajaran. Yang ini yang ada tulisannya kelompok, atasnya kan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu yang digunakan ya. Yang tadi sudah selesai. Oke? Ada yang mau tanya? Sudah paham ya? Silakan. Oh ya, ini juga bisa. Misalnya ini kan untuk memahaminya, tapi ini untuk membantu saja. Tapi dalam bentuk seperti itu yang peta konsepnya, yang peta konsep tadi. Ini untuk membantu ya. Kalian tulis dulu boleh untuk konsep ya. Kalau misalnya langsung juga tidak apa-apa. Langsung misalnya berita tugasnya saja. Petunjuk soalnya ya. Tadi yang di lembar kedua itu petunjuk soalnya. Kalian langsung saja menyelesaikan di lembar kertas yang sudah disiapkan. Ya di sini langsung. Di sini langsung Ibu Ani itu tandanya bisa kalian kasih tanda panah yang biar jelas. Nah, yang rajin ya, yang bagus. Ya, boleh. Soalnya kalau misalnya mau ditempel sebenarnya bisa, tapi penting tidak. Kalau mau ditempel boleh, ditempel boleh. Ya, yang penting tidak terlalu lama. Ya, boleh. Boleh ditaruh bawah kursi depan. Boleh ditempel. Terus nama anggota kelompoknya ini yang ini. Untuk nama anggota kelompok ditulisnya di sini ya. Nih, jangan di situ hanya bacanya saja. Ini ya. Anggotanya tulis disebutkan saja nama-namanya. Terus kalau yang sudah siap selesai silakan langsung maju. Jangan kelamaan. Biar cepat. Silakan.
Mengapa teks tersebut disebut teks diskusi? Membahas tentang suatu isu tertentu, yaitu rangkaian serta terdapat Fatih, ini Fatih bisa menggunakan ini untuk nempel. ditempel. Kalau mau dipotong nggak boleh biar cepat. Ya biar cepat ya, segera ya. Apa sih dia? Ya baik, kalau nanti yang sudah selesai yang urutan pertama ada nilai tambah ya. Berarti tambah nilainya. Jadi lebih bagus, sudah bagus tambah bagus. Jadi semuanya segera yuk diskusikan dengan baik, diselesaikan dengan baik. Cari urutannya. Udah kalian diatur yang bacanya siapa-siapa. Ya baik, semuanya sekarang perhatikan ini teman kelompoknya Naswa ya. Ini sudah selesai dan akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan mengenai diskusi yang sudah kami buat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naswa Amal Kirama, nomor absen 23. Perkenalkan nama saya Madu Asman Rasa Dosja, nomor absen 22. Perkenalkan nama saya Dewi Rasadiran, absen 19. Dan terdapat teman-teman yang izin di dalam lingkup pembelajaran kali ini, yaitu Jawa Sabar, absen 18, Kita Maharani, absen 21, dan Salsabila, absen 30. Yang pertama, permasalahan apa yang dibahas pada teks tersebut? Permasalahan tersebut membahas perbuatan, bukan hanya sekedar produk teks, tetapi juga ekspresi seni yang mencerminkan kekayaan dan keindahan budaya. Selanjutnya yang kedua, jelaskan tujuan teks diskusi tersebut. Tujuan teks diskusi tersebut adalah untuk mendiskusikan bahwa di setiap daerah di Indonesia memiliki cara batik yang khas, dan batik bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga memiliki nilai simbolis dalam keseharian. Selanjutnya nomor 3, mengapa teks tersebut disebut teks diskusi? Jelaskan. Karena teks tersebut membahas bahwa batik menjadi simbol identitas dan keindahan seni tradisional. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengidentifikasi struktur teks diskusi yang sudah disediakan. Yang pertama ada isu. Batik adalah satu kekayaan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Dengan pola dan warna yang khas, batik menjadi simbol identitas dan keindahan seni tradisional. Dalam diskusi ini, kita akan membahas keunikan batik Indonesia dan pentingnya melestarikannya. Batik adalah seni
mendengarkan ya bersama ya presentasi dari teman kalian. Judulnya apa bersama-sama tadi? Judulnya tentang apa? Yang sudah kalian dengarkan? Judul teks diskusinya apa? Batik Indonesia. Iya, dengarkan dengan baik semuanya. Tadi sudah dibahas mengapa teks yang tadi kalian selesaikan di kelompoknya Naswa ini dikatakan teks diskusi. Tadi bersama-sama mendengarkan jawabannya apa? Ya, ulang. Karena membahas bahwa batik menjadi simbol identitas dan keindahan seni tradisional. Di dalamnya, dalam teks tersebut terdapat ada isu, ada argumen, kemudian ada simpulan. Gitu ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mengekspresikan kita hasil diskusi kelompok yang ada dari ulang sampah hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helena Leonida, absen 16. Perkenalkan nama saya Soal Maria Surya Rupa. Perkenalkan nama saya Sarah Surya Abdullah. Perkenalkan nama saya Nasya Saida, absen 28. Perkenalkan nama saya Bestari Mustafa, absen 15. Selanjutnya ada kesimpulan. Jawaban merupakan aktivitas yang tidak sulit dilakukan. Jika kita memikirkan mengenai serius, hampir semua benda yang kita gunakan di rumah dapat didaur ulang, mulai dari plastik hingga gelas. Dengan demikian, kita dapat memulai menerapkan gaya hidup hijau dengan melakukan daur ulang sampah. Sekian presentasi dari kami. Akan ada pertanyaan. Manfaatnya yaitu dapat membantu melindungi Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Kalau kalian cermati, perhatikan kan teman-teman kalian sudah presentasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian menjadi tambah pintar, menjadi paham terkait dengan memahami menelaah teks diskusi? Bagaimana? Paham? Nah, untuk yang belum maju, bagaimana? Ada kesulitan? Sudah paham? Ini juga sudah paham semuanya? Ya baik. Sekarang semuanya perhatikan. Berarti untuk pembelajaran hari ini terkait dengan menelaah atau menganalisis teks diskusi. Coba siapa yang bisa menyampaikan pembelajaran hari ini itu apa saja? Ya, silakan Pati, sampaikan. Pembelajaran untuk yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama kita mengetahui apa saja pengertian dari masing-masing struktur teks diskusi, yaitu yang pertama ada isu, ada argumen pro dan kontra, dan serta kesimpulan. Setelah itu kita juga lebih mengerti menelaah tentang struktur teks diskusi pada teks tertentu pada hari ini dan menyimpulkan apa saja kesimpulan dari keseluruhan teks yang kita baca. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pati. Baik ya, berarti hari ini kalian sudah belajar terkait dengan pengertian ya dari bagian-bagian struktur teks diskusi ya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pati. Dari isu, apa itu isu tadi sudah paham semuanya. Argumen, ada argumen pro dan kontra, apa itu semuanya juga sudah paham. Sampai dengan kesimpulan juga paham. Dengan penerapannya, dengan beberapa teks diskusi sesuai dengan minat kalian, yaitu ada teks yang berkaitan dengan olahraga, ada teks diskusi yang berkaitan dengan batik atau budaya ya, kemarin yang peminatnya suka dengan budaya. Terus ada juga teks diskusi yang terkait dengan kegiatan apalagi yang kelompok 5 tentang apa? Iya, terkait dengan sampah. Ini teks yang suka membaca. Tidak hanya sampah saja, bisa juga tentang pendidikan, tentang kesehatan. Berbagai teks diskusi nanti kalian bisa pelajari di berbagai sumber ya, selain apa yang sudah disampaikan oleh kalian bisa lihat di internet ya, untuk memperluas wawasan kalian terkait dengan teks diskusi. Ada yang mau tanya?
Jelas semuanya? Paham? Nanti hasil kerja kelompok kalian bisa dipasang atau ditempel di papan mading kelas ya, bisa dipasang gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti lebih paham lagi apa yang dipelajari hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kalian akan belajar terkait dengan ciri kebahasaan teks diskusi ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian ya untuk anak-anak pembelajaran hari ini. Silakan dikumpulkan dulu hasilnya, kumpulkan nanti ditempelkan. Salah satu mengumpulkan, ketua kelas boleh kumpulkan dulu hasilnya. Ya, kumpulkan dulu hasilnya. Nanti tinggal dipasang ya di papan mading-madingnya di mana? Di depan kelas nanti bisa ya, di depan kelas dipasang. Ya, mari kita tutup ya untuk pembelajaran hari ini dengan lafal hamdalah bersama.